Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah sahabat sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat, berkah dan karunia-Nya lah ya, kita pada sore hari ini masih bisa menghirup nafas ya, masih diberikan oleh Allah kesempatan ya, dan juga kesehatan. Wabil khusus kita masih bisa diberikan oleh Allah kesempatan untuk melaksanakan ibadah saum dan juga ibadah-ibadah yang lain di bulan suci Ramadan ini ya. Tentu ini merupakan sebuah karunia dan juga nikmat yang sangat besar yang tentu harus kita syukuri ya. Salawat serta salam juga senantiasa mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mudah-mudahan sampai kepada sahabat, keluarganya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha berjuang untuk menjalankan apa-apa yang telah Rasul contohkan, yang telah Rasul perintahkan dan ajarkan kepada kita. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki hampir separuh dari bulan suci Ramadan ini ya. Dan mudah-mudahan setiap ibadah kita dan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berharap ibadah kita dan aktivitas-aktivitas yang telah kita lakukan itu bisa mendatangkan pahala bagi kita, sehingga kelak di yaumil akhir tadi menjadi bekal kita. Dan tentu kita berharap semoga Allah selalu meridhoi setiap aktivitas yang kita lakukan. Sahabat sekalian, di dalam menjalani kehidupan kita, tentu setiap manusia memiliki tujuan ya, memiliki harapan, memiliki keinginan ya. Ada seorang yang mungkin sehari-harinya dihabiskan di sekolah ataupun di kampus dengan tujuan dia mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan gelar yang tinggi. Ada seorang karyawan yang pagi-pagi harus berangkat ke kantor, berangkat kerja dengan tujuan dia bisa menafkahi keluarganya, mendapatkan materi, mendapatkan uang, mendapatkan imbalan ya, dengan tujuan dia bisa membahagiakan keluarganya. Ataupun mungkin ada seseorang yang harus jauh-jauh meninggalkan rumah menuju sebuah pesantren dengan harapan dia bisa mendapatkan ilmu sehingga kelak dia bisa berguna ataupun bermanfaat bagi umat ya pada umumnya. Hadirin sekalian, para sahabat sekalian, tentu itu merupakan sesuatu yang wajar dan lumrah ya, karena setiap diri, setiap manusia tentu memiliki keinginan-keinginan di dalam menjalani kehidupannya, dan juga memiliki tujuan-tujuan dari setiap aktivitas yang dia lakukan ya. Itu merupakan sebuah fitrah manusia yang wajar saja ya, sesuatu yang hal yang memang pasti ada dalam diri setiap manusia. Tetapi jauh dari itu semua, tentu pasti akan ada juga sebuah tujuan yang lebih besar di dalam kehidupan ini ya. Ada istilahnya fungsi ataupun ada maksud ya tertentu ya dari balik semua kehidupan ini ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan hal tersebut di dalam surat Al-Dzurriyat ayat 56. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa tidaklah Allah menciptakan jin dan juga manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah pada Allah. Tentu makna ibadah di sini adalah sebuah penghambaan ataupun ketaatan kita kepada Allah. Setiap aktivitas baik itu ucapan maupun perbuatan yang didasari atas keinginan kita untuk menggapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah, ketaatan terhadap apa yang diturunkan ataupun apa yang diperintahkan maupun
dilarang oleh Allah. Ya, maka makna ibadah itu sendiri tadi bentuk ketaatan kita sebagai seorang hamba yang mengikuti ataupun menundukkan kita, kepasrahan diri kita terhadap yang menciptakan kita, yang memberikan nikmat kepada kita. Maka selayaknya lah kita juga menaati setiap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu di dalam ibadah tadi tentu harus mencakup minimal 3 hal. Pertama adalah setiap aktivitas kita, setiap perbuatan kita, tentu kita berharap ataupun didasari pertama adalah sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagai bentuk ketaatan kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, melaksanakan berbagai kebaikan, ya, maka senantiasa itu didasari atas kecintaan kita kepada Allah yang telah menciptakan kita, sehingga aktivitas tersebut kita harapkan untuk mendapatkan keridoannya, ya. Maka dasar yang pertama yaitu aktivitas tadi adalah sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah. Maka dalam melaksanakan aktivitas seperti sholat, maka janganlah kita merasa terpaksa, ya, tapi itu merupakan sebuah bentuk penghambaan kita. Kita mencintai Allah, ya, yang telah menciptakan kita, maka kita melaksanakan aktivitas ibadah tadi. Yang kedua adalah harus didasari dengan rasa takut, ya. Jadi ibadah yang kita lakukan itu didasari atas dasar takut kepada Allah, karena Allah telah memerintahkan kita, Allah telah memberikan perintah, ya, berupa larangan ataupun perbuatan yang harus dilakukan, ya. Maka hendaknya apa yang telah diturunkan tersebut kita ikutin, dan kita takut ketika kita mengkhianatinya, ketika kita mengabaikannya, ya, ketika kita tidak melaksanakan. Maka ketika kita melaksanakan aktivitas-aktivitas perintah dari Allah tadi, maka itu harus didasari juga pas rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga juga harus didasari dengan rasa penuh harapan, ya. Kita berharap bahwa aktivitas kita tadi diridhoi oleh Allah, ya, diterima oleh Allah, ya. Maka harapan ini harus terus muncul di dalam diri kita, sehingga dengan adanya rasa harapan tadi, maka kita akan lebih serius di dalam melaksanakan perbuatan-perbuatan ibadah tadi, ya. Kita akan lebih fokus dan juga akan lebih istilahnya hati-hati, ya kan, dalam menjalankannya. Karena apa? Karena kita berharap bahwa setiap aktivitas kita, perbuatan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, oleh karena itu para sahabat sekalian, di dalam melaksanakan ibadah yang merupakan sebuah tujuan yang Allah berikan kepada kita atas proses penciptaan kita, maka kita patut bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya, ya, dengan penuh kecintaan, rasa cinta kita kepada Allah, dengan penuh rasa takut kita kepada Allah, dan juga dengan harapan semoga setiap aktivitas yang kita lakukan tadi diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga, ya, semua aktivitas, semua kegiatan, ya, baik berupa perbuatan, amalan-amalan maupun ucapan-ucapan kita, ya, itu mendatangkan pahala di kemudian hari. Dan tentu kita berharap, ya, bahwa Allah meridhoin setiap aktivitas kita. Dan satu lagi, bahwa setiap aktivitas, entah itu sholat kita, ibadah kita, ya, bahkan kerja kita, sekolah kita, senantiasa harus didasarin juga, ya, bahwa itu semua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Harus ada idrok silatubillah, harus ada keterikatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai seorang hamba yang telah Allah ciptakan, yang telah juga Allah berikan berbagai macam perintah dan juga larangan, maka setiap aktivitas yang kita lakukan di dunia ini, maka senantiasa harus kita ikatkan, harus kita sandarkan, ya, bahwa semuanya adalah bentuk keterikatan kita kepada Allah, ya. Kita kerja, kita sekolah, supaya hal semua tadi mendatangkan amal, ibadah, dikategorikan sebagai ibadah, maka selain 3 hal tadi, juga kita perlu ataupun harus, ya, mendasari hal tersebut, ya, harus adanya keterikatan, bahwa semuanya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Jangan hanya sekedar kerja, ya, sekolah sekedar sekolah. Karena kalau hanya melaksanakan itu semata tanpa ada didasari bahwa itu merupakan perintah dari Allah, niscaya tidak akan mendapatkan amalan atau tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah ibadah. Tetapi ketika semua aktivitas tadi kita sadari, kita sandarkan, kita landasi bahwa semuanya merupakan perintah dari Allah, kita melaksanakan sebagai bentuk ketaatan kita, kecintaan kita kepada Allah, bahwa semuanya adalah perintah dari Allah, ya, maka insya Allah semuanya akan dikategorikan sebagai ibadah dan akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Ya, mudah-mudahan, ya, termasuk saat ini kita menonton tayangan ini, ketika kita disadari bahwa Allah telah memerintahkan kita untuk selalu belajar, ya, maka insya Allah ini pun akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.